Dalam dunia gaib, ini tentang dunia gaib, bahwa di alam nyata ada namanya alam gaib. Arti gaib itu adalah rahasia misteri. Dunia gaib berbeda dengan dunia nyata. Dunia nyata dengan dunia gaib itu tidak berbenturan tetapi tidak menyatu. Nah, dulu sebelum saya bertobat, dunia gaib disebut bayangan dari bumi. Apa saudara? Nah, dan di situ ada perbedaan, kalau di sini siang, di alam gaib malam. Kalau di sini malam, di alam gaib siang. Makanya dukun itu semua praktek malam hari. Karena di alam gaibnya siang. Nah, jam 12 siang, malam berarti jam 12 siang. Dan alam gaib yang ada di Indonesia berbeda dengan alam gaib di Amerika. Karena beda teritorial dan waktu. Makanya setan Indonesia sama setan Amerika beda tempat. Beda budaya, beda kepercayaan. Nah, makanya sehebat ilmu apapun yang ada di Kalimantan, begitu nyebrang laut, masuk ke wilayah Jawa, itu langsung kekuatan berkurang 90%. Karena setan Kalimantan mau masuk Jawa harus ada izin mutasi. Namanya apa? Teritorial. Makanya sejago apapun orang punya ilmu hebat ada di Kalimantan, masuk ke Jawa, berkurang langsung. Nah, itu langsung tinggal 10%. Apalagi kalau ke luar negeri, perlu paspor. Itu kekuatan tinggal 5%, bahkan 3%. Maka kalau seorang dukun pindah lokasi, harus ada namanya ritual ucapan untuk kula nuwun, permisi dulu ke daerah setempat. Itu hanya bisa langsung turun 90% atau tinggal 5%, bahkan 10%. Jelas? Nah, dunia gaib yang ada di Indonesia berbeda dengan di Amerika karena beda budaya. Nah, alam gaib itu seperti apa? Nah, alam gaib itu seperti ini. Pertama ada disebut namanya alam bayangan. Apa saudara? Nah, itu seperti awan hitam. Di situ akan ketemu raja-raja, jenderal-jenderal, termasuk panglima-panglima zaman dahulu. Yang disebut alam bayangan itu adalah alam tipuan. Makanya kalau ada orang bertapa, dia ketemu yang namanya Presiden Soekarno, Gajah Mada, Hayam Wuruk, itu ada di alam bayangan. Tapi itu ingat, hanya roh setan yang menyamar, roh-roh yang mendampingi orang-orang itu sejak lahir. Nah, disebut namanya alam bayangan, alam tipuan namanya. Nah, banyak orang itu ada di alam tipuan ini. Nah, setelah itu alam gaib yang sebenarnya. Nah, alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat. Makanya sebenarnya tentang alam gaib di Alkitab itu ada. Waktu Yesus dicobai, iblis menunjukkan kerajaannya. Yesus ada di satu tempat melihat seluruh dunia. Itu alam gaib yang sebenarnya. Itu lautan kaca. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun dan ketangkep. Lewat mana? Ini lautan kaca ini. Seluruh dunia bisa tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa? Karena setan tidak pernah memberi manusia gratis. Itu ada harga yang harus dibayar. Bangkrut, miskin seumur hidup.
Makanya dukun itu tidak akan menggunakan ilmunya sendiri. Orang yang tidak percaya Tuhan kalau sakit pergi ke dukun. Dukun sakit pergi ke dokter. Itu ada rahasianya. Nanti lain waktu saya bahas. Nah, itu loh kalau mau laris toko pergi ke dukun ini, suhu ini, ke kuburan keramat ini. Kenapa tidak naik pangkat sendiri, tidak kaya sendiri? Karena ada risiko, harga yang harus dibayar. Saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa memberkati? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Siapa yang tidak percaya setan memberkati? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya setan bisa berkati? Angkat tangan. Nah, yang ketiga, yang bingung angkat tangan.